Akhir-akhir ini, pemerintah Saudi Arabia berusaha keras untuk memperlihatkan perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk hukum, tata negara, ekonomi, budaya, dan agama. Namun, perlu dicatat bahwa usaha reformasi di Arab Saudi bukanlah sesuatu yang baru, karena pada tahun 1960-an, Raja Faisal pernah mencoba mewujudkan perubahan besar di Arab Saudi sebelum usahanya itu terhenti secara tragis di tangan keponakannya sendiri yang diduga telah bekerja sama dengan Badan Intelijen Amerika Serikat CIA. Faisal bin Abdul Aziz Al Saud atau Raja Faisal dilahirkan pada tahun 1906 di Riyadh. Ia menunjukkan kepemimpinan yang sangat luar biasa sejak muda. Pada tahun 1960-an, ia mencoba melakukan reformasi besar-besaran di berbagai sektor, termasuk hukum, tata negara, dan ekonomi. Salah satu langkah penting yang diambilnya adalah memberikan hak kepada perempuan Saudi untuk dapat mengendarai mobil sendirian, mendirikan Universitas Madinah, dan mendorong pendidikan perempuan, sebuah langkah yang sangat revolusioner pada masanya. Ya, dahulu kala, pemikiran masyarakat Arab Saudi memang sangat konservatif. Mereka enggan membuka diri dengan hal-hal baru yang berkembang di dunia ini. Kebebasan berpikir, perempuan mengendarai mobil, perempuan berpolitik, menonton pertandingan sepak bola, menonton konser, dan datang ke bioskop merupakan hal yang tabu dan dilarang di Arab Saudi pada masa itu. Sehingga kehadiran Raja Faisal ingin mereformasi pemikiran masyarakat Arab Saudi yang sangat konservatif itu. Namun, reformasi tersebut tidak diterima dengan mudah. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1958, Raja Faisal mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri karena situasi politik yang memanas. Tetapi, dengan dukungan keluarga besar, ia berhasil kembali ke kekuasaan pada tahun 1960. Meskipun mendapat perlawanan, Raja Faisal terus berusaha mengubah pola pikir masyarakat Arab Saudi yang konservatif. Pada tahun 1973, krisis minyak dunia meletus setelah Raja Faisal menanggapi secara serius dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam Perang Yom Kippur. Raja Faisal memang pemimpin yang sangat pro-Palestina dan anti-Israel, sehingga dukungan secara nyata Amerika Serikat dan sekutunya kepada Israel membuat Raja Faisal meradang. Sebagai upaya untuk memberikan efek jera pada negara barat dan untuk membebaskan Palestina dari Israel, Raja Faisal bersama negara-negara Arab yang tergabung dalam OPEC, Organization of Arab Petroleum Exporting Countries, mengambil langkah drastis dengan mengancam untuk melakukan embargo dan menghentikan ekspor minyak ke Amerika Serikat serta negara-negara barat sekutunya. Akibatnya, terjadi kelangkaan minyak di Eropa dan Amerika. Hal ini dimanfaatkan oleh sejumlah negara produsen minyak yang tidak ikut melakukan embargo seperti Venezuela, Nigeria, Irak, dan Iran. Mereka meningkatkan produksi minyak mereka selama embargo, namun hanya menjual minyak mereka dengan harga yang lebih tinggi. Saat itu, harga minyak di Eropa dan Amerika naik drastis 300 hingga 400% pada masa embargo. Kebijakan embargo ini sangat mengguncang perekonomian global, khususnya bagi Eropa dan Amerika. Mereka sangat tersiksa dengan keterbatasan minyak di negara mereka. Fenomena ini dikenal sebagai krisis minyak dunia 1973. Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger diutus ke Arab Saudi untuk bernegosiasi dengan Raja Faisal agar menghentikan embargo minyak ke negara barat. Lalu, Henry pun terbang ke Riyadh untuk bertemu Raja Faisal dan memintanya untuk mengakhiri embargo minyak dengan imbalan janji-janji manis untuk bersikap adil
dalam perselisihan Palestina-Israel. Ketika pesawat yang membawanya bersiap untuk mendarat di Riyadh, Henry jelas merasa gugup dengan kemungkinan bernegosiasi dengan Raja Faisal, seseorang yang tegas dan sangat tidak menyukai orang Yahudi. Henry menemukan bahwa Raja Faisal dalam hal sikap keras kepala ketika raja tersebut mengatakan bahwa Amerika Serikat bias dalam mendukung Israel dan terus melontarkan kata-kata kasar yang panjang tentang keburukan-keburukan Yahudi dan Israel. Meskipun Henry berupaya memikatnya dengan janji-janji manis, Raja Faisal menolak untuk mengakhiri embargo minyak tersebut. Pada tanggal 22 Februari 1974, Raja Faisal memimpin pertemuan negara-negara Islam di Islamabad. Di forum tersebut, Raja Faisal diakui sebagai pahlawan penakluk yang berhasil mempermalukan dan merendahkan negara-negara barat dengan menghancurkan perekonomiannya. Pembatasan ekspor minyaknya membuat dunia sangat merasakan dampaknya, dan krisis ini berakhir bersamaan dengan pembunuhan Raja Faisal pada tahun 1975. Pada hari Selasa, 25 Maret 1975, Raja Faisal dijadwalkan akan menyambut delegasi dari Kuwait di Istana Raja, Riyadh. Tidak ada hal yang mencurigakan pada saat itu. Seperti biasa, Raja Faisal akan menyambut tamu, bersalaman, dan mengajak diskusi. Lalu, jika sudah selesai, Raja Faisal akan mengantarkan delegasi ke halaman istana. Namun, di hari istimewa tersebut, bagi hubungan Arab Saudi dan Kuwait, muncul sebuah tragedi yang mengubah jalan sejarah Arab Saudi. Tepat pukul 10:32 waktu setempat, saat Raja Faisal menyalami delegasi Kuwait, muncul sebuah tembakan pistol di dalam ruangan. Semua orang panik dan kaget ketika mengetahui isi pistol tepat mengenai kepala Raja Faisal. Darah pun terlihat mengalir dari kepalanya. Sang raja pun tumbang dan langsung dibopong ke rumah sakit. Sementara para pengawal lain sibuk menghajar pelaku penembakan yang ternyata adalah keponakan dari Raja Faisal itu sendiri. Ia bernama Faisal bin Musaid. Pembunuhan orang nomor satu di Arab Saudi itu membuat banyak pertanyaan dan persepsi. Beberapa menganggap bahwa pembunuhan Raja Faisal dilakukan oleh keponakannya dikarenakan adanya dendam pribadi di masa lalu. Namun, hal ini tidak bisa dijelaskan juga dendam seperti apa yang dimaksud. Ada pula yang mengatakan bahwa Faisal bin Musaid mengalami gangguan jiwa. Namun, arsip dari The New York Times saat pertama kali ditahan, Faisal bin Musaid sempat dinyatakan tidak waras oleh pemerintah. Namun, selang seminggu, pemerintah meralat pernyataan tersebut dan menyatakan Faisal bin Musaid tidak memiliki gangguan jiwa dan mental. Meskipun pengadilan akhirnya menetapkan pembunuhan ini murni dendam pribadi, namun sayangnya alasan Faisal bin Musaid membunuh pamannya masih tidak menemukan titik terang. Hingga banyak yang meyakini bahwa Badan Intelijen Amerika Serikat CIA ikut terlibat dalam pembunuhan Raja Faisal, mengingat kebijakan-kebijakan geopolitik Raja Faisal merugikan dan menentang Amerika Serikat. Apalagi kebijakan embargo minyak yang membuat perekonomian Amerika dan sekutunya lumpuh total. Jadi bisa saja pembunuhan ini dilakukan untuk menyelamatkan negara barat dari krisis yang berkepanjangan. Mengacu pada paparan Russell Brunson dalam Cheaper Than Oil, America's Unity Partnership with Saudi Arabia, akibat pengiriman minyak dihentikan, Amerika Serikat dan negara barat lumpuh total. Mobil-mobil tidak bisa dipakai akibat ketidakadaan minyak, dan industri tidak bisa beroperasi. Kondisi inilah yang membuat Raja Faisal menjadi target pembunuhan CIA.
Meski masuk akal, lagi-lagi persepsi ini pun tidak memiliki bukti yang cukup sehingga saat ini kematian Raja Faisal, Raja Arab Saudi yang bijak, masih menjadi misteri. Setelah kematian Raja Faisal, upaya reformasi dihentikan dan hubungan serta kerjasama Arab Saudi dan Amerika Serikat semakin erat dan solid. Setelah puluhan tahun, kini Arab Saudi berada di era kepemimpinan Muhammad bin Salman atau MBS, di mana pemerintah Arab Saudi kembali gencar melakukan reformasi Islam modern. Setelah diangkatnya menjadi putra mahkota pada 2017, MBS memberikan izin pada hal-hal yang sebelumnya dilarang selama puluhan tahun di Arab Saudi. Ia mengumumkan bahwa Saudi mengizinkan perempuan untuk mengemudi, mengizinkan bioskop beroperasi, mengizinkan pergelaran konser, menghapus sistem wali sehingga perempuan tidak perlu meminta izin ketika hendak keluar rumah, memperbolehkan perempuan berpolitik, mengizinkan pasangan turis yang belum menikah menginap di kamar hotel, serta menghapus hukum cambuk dan diganti dengan hukum penjara serta denda. Dan yang paling mengejutkan adalah Arab Saudi resmi bergabung dengan BRICS, organisasi besutan Rusia dan Cina yang dibuat untuk melawan dominasi Amerika Serikat dan sekutu baratnya dalam hal ekonomi, militer, dan geopolitik. Ini sangat mind-blowing mengingat dalam beberapa dekade terakhir, Saudi adalah sekutu Amerika dan sangat dekat dengan Amerika. Lalu mengapa sekarang mereka bergabung dengan BRICS? Apakah mereka sudah bermain dengan dua kaki? Sangat seru dinantikan bagaimana langkah-langkah pemerintahan Arab Saudi selanjutnya dalam membangun kembali citra Arab Saudi dan menjadi pemimpin kunci di dunia.